Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada para pendengar setia yang selalu mendengarkan cerita-cerita dari Camai Studio. Semoga Mimin doakan hidupnya dimudahkan segala urusannya, lancar rezekinya, dan sehat selalu. Dan untuk kali ini ceritanya berjudul Tumbal Pesugihan di Banten. Perkenalkan, namaku Janik Sujatmoko. Aku seorang pegawai swasta yang bisa dibilang tinggi posisinya di perusahaanku. Aku dulunya seorang yang bisa dibilang hidupnya berkecukupan. Namun karena dikenalkan oleh temanku oleh judi online, akhirnya aku jadi banyak mempunyai hutang. Sebab itulah gara-gara terjerat hutang, anak aku sendiri ditumbalkan. Karena himpitan ekonomi ditambah dengan hutang yang menumpuk dan telah jatuh tempo harus segera dilunasi, membuat Janik berpikiran pendek. Dalam keadaan bingung dan tertekan, dia lari kepada dukun sakti yang konon bisa membantu mengatasi kesulitannya. Di depan Nyi Seketi, Janik mengutarakan maksudnya. Nyi Seketi mengangguk-angguk. Dia lalu memberikan syarat kepada Janik untuk membawakan bayi yang masih merah hidup atau mati untuk dijadikan tumbal. Sebenarnya sangat berat bagi Janik untuk memenuhi permintaan itu, tapi karena tidak ada pilihan lain, dia menyanggupinya. Untuk memudahkan usahanya, Janik hilir mudik di sekitar klinik bersalin di kampungnya. Secara kebetulan, di sebuah klinik ada seorang ibu yang melahirkan bayinya dan mati. Kalau membawa bayi yang sudah mati, mungkin sang ibu tidak akan terlalu merasa kehilangan. Dengan berpura-pura sebagai kerabatnya, Janik mengambil bayi itu, lalu membungkusnya dengan kain kafan dan membawanya. Tiba di gubuk Nyi Seketi, Janik menyerahkan bayi tersebut. Tanpa banyak kata, Nyi Seketi memotong bayi itu dan memakan tiap potongannya, seperti memakan ayam goreng. Janik yang melihat menjadi mual dan enek dibuatnya, tapi diam saja. Karena kekenyangan, Nyi Seketi tidak memakan semuanya. Ia hanya memakan tangan, kaki, dan jantungnya. Sisanya dia meminta Janik untuk menguburnya. Lalu Janik membungkusnya dengan kain kafan dan menguburkannya di belakang gubuk Nyi Seketi. Lalu bagaimana dengan permintaan saya tadi, Nyi? Tanya Janik. Pulanglah. Apa yang kau inginkan sudah terpenuhi. Utang-utangmu bakalan lunas, kata Nyi Seketi. Akhirnya Janik pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, istrinya memberi kabar gembira. Mas, aku dapat hadiah 100 juta dari undian sabun. Utang-utang kita bakalan lunas, Mas. Kita tak akan jadi gembel lagi. Apalagi gembel di jalanan, seru istrinya yang girang bukan main. Janik teringat Nyi Seketi. Dalam pikirannya, tak salah aku datang ke sana. Janik tersenyum kepada istrinya, tapi dia tidak menceritakan kepergiannya ke tempat dukun pesugihan itu. Selanjutnya, hidup Janik seperti ketiban pulung dan kehidupannya berubah 180 derajat. Kini dia menjadi orang yang kaya raya di kampungnya, dan apa yang dia inginkan mampu dia beli. Kebahagiaan Janik makin bertambah saat istrinya hamil, anak yang ketiga. Dengan penuh kasih sayang, Janik menjaga istrinya hingga tiba waktunya untuk melahirkan. Betapa terkejutnya dan terpukulnya Janik saat anaknya telah lahir, karena wujudnya sungguh memprihatinkan dan mengerikan. Selain tidak memiliki kedua tangan dan kaki, jantung bayinya juga mengalami kelainan. Tak terbayangkan betapa shock, sedih, dan terpukulnya Janik mendapati anaknya yang terlahir cacat itu. Tiba-tiba Janik teringat kembali dengan Nyi Seketi. Jangan-jangan apa yang terjadi hari ini buah dari perbuatan Nyi Seketi dulu yang pernah memakan mayat bayi. Sesungguhnya tumbal yang dimaksudkan Nyi Seketi tak lain adalah anaknya sendiri. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tetapi setelah anaknya berumur 2 tahun, Tuhan memanggilnya. Tentu saja Janik dan istrinya merasa sangat kehilangan. Dalam benak pikirannya, Janik masih tersimpan penyesalan yang sangat dalam.
Akibat dari nafsu ingin cepat kaya, tetapi dengan cara jalan yang sesat, dia mengorbankan keluarganya. Dalam hati Janik, ingin kembali seperti dahulu kala. Terasa percuma memiliki kekayaan, tapi tak mendapatkan kebahagiaan dari kekayaannya. Bersekutu dengan jin atau setan tentu selalu ada resikonya. Mereka tidak akan memberi tanpa ada jaminan dari pengikut-pengikutnya. Dalam kasus Janik, mereka pun meminta jaminannya, yaitu salah satu anggota keluarganya. Selesai sudah ceritanya. Terima kasih para pendengar setia yang sudah menemani cerita ini sampai selesai. Walaupun cerita ini pendek, tapi ini menceritakan tentang kasus horor dan kenyataan. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan cerita ini. Kesimpulan yang kita dapat dari cerita ini adalah jangan sampai kita tergoda oleh nafsu duniawi yang sementara ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.